yang beranggotakan Nama saya Putri Aisyah, BP 181054-2016. Saya Zawa Fanzen, BP 181054-2010. Dea Sandria Raffles, BP 1810542026. Jenny Rahman Fuadi, BP 1810542028. Nama aku Agusmia Wiki Rahayu, nomor BP 1810543004. Pada video kali ini, kami akan menjabarkan dampak-dampak dari berdirinya suatu industri. Dampak lokasi industri. Dalam pemilihan atau pembentukan lokasi industri itu, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Selain melihat dampak lokasi terhadap produsen, kita harus juga melihat dampak-dampak lainnya. Di sini kita akan menganalisis 3 dampak. Yang pertama itu dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial budaya. Yang pertama kita masuk kepada dampak ekonomi. Ketika kita mendirikan suatu lokasi industri, hal tersebut akan memberikan 3 dampak. Yang pertama, dampak terhadap produksi. Yang kedua, dampak terhadap pendapatan. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap pengangguran. Jadi, ketika kita akan melakukan suatu lokasi industri, sebaiknya lokasi industri yang kita bentuk itu harus bisa meningkatkan pendapatan, harus bisa meningkatkan hasil produksi, dan harus bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya adalah dampak multiplier, yang mana yaitu jika suatu pabrik didirikan di suatu lokasi industri, kemudian hasil produksi dari pabrik tersebut diekspor ke daerah lain, yang mana efek multipliernya hanya akan diterima oleh tujuan atau daerah tempat tujuan ekspor tersebut. Kemudian, sedangkan pabrik yang melakukan produksi tersebut tidak menerima penambahan pendapatan sama sekali. Nah, jika suatu pabrik didirikan di suatu lokasi industri, maka akan kita bedakan menjadi 3 dampak yang akan diterima dari hal tersebut. Yang pertama yaitu dampak langsung, yaitu berupa gaji atau upah yang diterima oleh pegawai atau pekerja atau pengusaha pabrik tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu dampak tidak langsung, yaitu berupa pembayaran yang diterima oleh supplier atau pemasok dari input perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, dampak terstimulasi yaitu berupa peningkatan pendapatan yang diterima oleh industri barang konsumsi. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak lingkungan. Ke dalam dampak lingkungan ini ada 2, yaitu dampak terhadap lingkungan alam dan dampak terhadap lingkungan manusia. Yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan alamnya. Dampak terhadap lingkungan alam ini maksudnya yaitu baik flora maupun faunanya serta lingkungan berupa air, tanah, udara akan mendapat akibat dari pembangunan lokasi industri tersebut, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini dalam mengambil keputusannya. Dan yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan manusia, maksudnya yaitu di sini berupa keindahan tata kota maupun desa, termasuk pemandangan alamnya di sana, dan juga dampak pemanfaatan lingkungan yang kurang akibat pendirian lokasi industri ini, seperti pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian yang kurang akibat pencemaran dari industri tersebut. Baik, kita masuk kepada pembahasan mengenai dampak industri terhadap sosial dan budaya. Jadi di sini ada 3 dampak industri yang dipengaruhinya yaitu sosial budaya. Yang pertama yaitu turunnya kualitas hidup akibat pencemaran air, udara, dan suara. Yang kedua, kenyamanan pejalan kaki terganggu. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial akibat industri yang ada di suatu daerah tidak mempekerjakan penduduk lokal. Di sini kami telah menganalisis salah satu pabrik kertas telur atau karpet telur atau apa namanya di wilayah teman-teman sendiri. Dan di sini kita akan menyebutkan dampak-dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Teman-teman tahu nggak kalau kertas telur atau karpet telur atau apa namanya di wilayah teman-teman sendiri itu tuh terbuat dari kertas-kertas bekas dan kayu-kayu yang diproses sehingga menjadi kertas telur.
dan kita akan melihat dampak pabrik ini atau industri ini dalam 3 dampak tadi. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Akibat dari pendirian pabrik kertas telur Maju Bersama ini, ada beberapa dampak ekonomi yang ditimbulkan. Yang pertama, pendirian pabrik kertas telur ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang bersangkutan, karena kebanyakan pegawai yang direkrut di dalam industri kertas telur tersebut berasal dari daerah setempat atau di daerah sekitar pabrik, dan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitaran daerah tersebut. Yang kedua, tenaga kerja yang banyak digunakan dalam industri kertas telur Maju Bersama ini adalah ibu rumah tangga, sehingga hal tersebut dapat membantu perekonomian keluarganya. Yang ketiga, hasil dari industri kertas telur ini sudah banyak dijual ke luar daerah Kota Payakumbuh, sehingga hal tersebut akan menambah pendapatan atau penghasilan dari industri tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dampak lingkungan terhadap industri kertas telur. Yang pertama itu dampak terhadap lingkungan alamnya. Di industri ini menggunakan bahan baku yaitu kertas bekas dan kayu, di mana industri ini dapat mengolah kembali penggunaan kertas bekas menjadi barang yang memiliki harga atau yang memiliki nilai yang tinggi setelah diolah kembali. Dan juga di sini industri ini secara langsung dapat menjaga lingkungan sekitar dengan cara mendaur ulang barang-barang bekas tersebut. Itu adalah dampak dari lingkungan alamnya. Dan yang kedua yaitu dampak dari lingkungan manusianya. Di sini lingkungan sekitar industri ini berdampak baik kepada masyarakat sekitar, karena tidak adanya pencemaran seperti pencemaran air, udara, limbah, atau apapun yang dapat mengganggu masyarakat sekitarnya. Yang bagusnya itu, industri kertas telur ini sudah dapat memanfaatkan secara baik bagaimana mengolah hasil akhir dari produk yang dihasilkan tersebut, sehingga tidak ada pencemaran apapun yang terjadi di sekitar industri yang dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat sekitar. Dalam industri kertas telur yang kami teliti, di sini ada kehadiran industri tersebut berpengaruh terhadap pola pekerjaan masyarakat sekitar, yang diikuti dengan berkurangnya pengangguran dan meningkatnya penghasilan masyarakat sekitar industri tersebut, maupun masyarakat lain di luar daerah di tempat industri didirikan. Kemudian ada konsekuensi lain dalam industri ini, yaitu berpengaruh terhadap pola hidup dan hubungan sosial yang ditandai dengan pergeseran berbagai norma kehidupan. Perubahan pola interaksi sosial yang sederhana, yang mula-mulanya sederhana dan bercorak lokal, ketika adanya industri tersebut, kehidupan pola interaksi sosial tersebut berubah menjadi kompleks serta menembus batas pedesaan. Bertambahnya penduduk di sekitar industri yang mengakibatkan pola kehidupan saling mempengaruhi dan tingkat solidaritasnya berkurang. Namun di dalam industri ini tidak hanya dampak negatifnya saja, ada dampak positifnya, yaitu pembangunan industri merupakan kondisi perubahan dalam masyarakat akibat adanya pembangunan industri yang memberikan keuntungan meningkat baik langsung maupun tidak langsung dari kondisi sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi pada video kali ini yaitu yang pertama yaitu dari dampak ekonomi. Yang pertama dapat menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut. Yang kedua yaitu membantu perekonomian rumah tangga di daerah tersebut, yang mana ibu-ibu rumah tangga tersebut dapat bekerja di pabrik tersebut sehingga menambah pendapatan rumah tangga mereka. Kemudian menambah pendapatan bagi industri tersebut karena industri tersebut telah melakukan pengiriman barang ke daerah lain. Nah, selanjutnya itu dampak lingkungan. Yang pertama yaitu dampaknya terhadap flora dan fauna di daerah tersebut atau dampak terhadap alamnya. Tentu saja dengan pendirian pabrik tersebut tata letak alam pastinya akan berubah, tata letak daerah tersebut pastinya akan berubah karena
ada hal baru yang didirikan di daerah tersebut. Tentu saja ada hal yang berubah di daerah tersebut. Nah, sehingga tentu saja flora atau fauna yang biasanya berada di lokasi sebelum pabrik tersebut berdiri akan terganggu dengan pendirian pabrik tersebut. Nah, kemudian dampak terhadap lingkungan manusia yaitu seperti keindahan dari pendirian pabrik tersebut, seperti terhalangnya pemandangan alam karena pabrik tersebut berada di daerah persawahan, sehingga dengan didirinya pabrik tersebut tentu saja akan menghambat pemandangan alam di daerah tersebut. Nah, kemudian dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya tentu saja akan berubah karena pekerja di pabrik tersebut tidak hanya dari warga setempat, tetapi juga ada pendatang yang bekerja di daerah tersebut, sehingga sosial dan budaya akan berubah di daerah tersebut karena adanya budaya baru yang dibawa oleh pendatang tersebut. Nah, sehingga karena mereka sibuk bekerja, sehingganya rasa sosial atau sosialisme antara mereka juga akan berkurang. Buat kita semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita harus stay at home, kita harus di rumah aja. Dan bagi semuanya yang emang sangat-sangat perlu keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Selalu sehat, Indonesia bisa.